manfaatnya apa, dan bagaimana nanti aplikasinya di rumah dengan teknik-teknik yang kita ajarkan. Next. Siap. Nah, ini ada persiapan dan pelaksanaan. Saya sedikit sharing di sini karena memang kita dari tahun 2016 tuh banyak prosedur yang dirubah. Dulu waktu 2016, prosedur kita itu mengikuti teleterapi ketika seorang customer itu sudah mengikuti sesi tatap muka langsung sekitar semua, di mana minimal seorang customer atau klien itu sudah mengikuti konsultasi atau sesi tatap muka secara langsung. Itu untuk konsultasi untuk pasien yang baru. Kalau untuk yang existing kita yang sudah aja langsung aja gitu. Nah, kemudian juga kita buat kesepakatan nih dengan orang tua untuk jadwal, aplikasi apa yang digunakan. Oh, saya nggak punya laptop, Bu Rini. Misalnya, oh boleh kita pakai video call, Ibu. Bisa seperti itu. Jadi, apapun kita usahakan senyaman mungkin, sebisa mungkin orang tua lakukan di rumah. Kemudian, yang hal terpenting adalah membuat rencana pembelajaran. Kami sebutnya dengan lesson plan, yang terdiri dari target pendengaran, target bahasa ekspresif reseptif, kognitif, komunikasi, dan speech. Bagaimana kejelasan bicara anak tersebut. Nah, akhirnya yang sudah kami buat ini kita kirimkan ke orang tua. Baiknya 2 hari sebelum pelaksanaan, dan diskusikan dengan orang tua, targetnya ini Bu, Ibu di rumah ada nggak mainan ini? Targetnya misalnya contoh, kesadaran terhadap bunyi bagi anak yang gangguan pendengaran yang masih beginner. Maka ketika targetnya kesadaran terhadap bunyi, kita tanya, Ibu di rumah punya bunyi-bunyian apa? Oh, saya nggak punya mainan, Bu Rini mainan. Oke, kalau gitu Ibu bisa siapkan kotak sepatu, Ibu bisa siapkan misalnya baskom, atau bisa apapun yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, itulah cara-cara yang harus kita ajak orang tua untuk menyiapkan mainan di rumahnya. Nah, jadi di sini memang peran orang tua sangat penting sekali dan harus kerjasama dengan baik. Nah, jadi orang tua pun tahu targetnya apa, kemudian aktivitasnya nanti apa yang akan dilakukan. Jadi harus dipersiapkan. Kalau anaknya suka air, udah siapin tuh baskom yang isinya air. Nanti mainannya kita mandiin misalnya. Itu dengan target proses mencuci. Gitu. Nah, kalau yang digambar Bapak Ibu lihat, saya pakai make up ya. Kebetulan anak ini perempuan usianya hampir 5 tahun, lagi suka main make up katanya. Jadinya saya pakai blush on, dengan target untuk bagaimana membangun struktur kalimat suatu anak dan dia menceritakan apa yang akan dia dandani wajah bagian mana. Nah, itulah salah satu aktivitas yang bisa kita berikan kepada anak, mencari mainan terfavorit dia pada saat ini. Oke, next Mas. Siap. Makasih. Oke, ini ada sampling pendapat orang tua. Kalau dulu lagi pertama kali 2016, kita juga mengadakan sampling, tapi itu langsung masuk ke aplikasi dan susah mendapatkan datanya. Nah, sekarang kita memberikan setiap orang tua yang sudah melakukan teleterapi, kita berikan kuesioner di berbagai wilayah. Bagaimana sih pendapat orang tua mengenai teleterapi ini, gitu? Apakah bermanfaat atau tidak? Kita waktu menyiapkan 10 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan saya sharekan di sini ya, mungkin sedikit memberikan informasi kepada rekan-rekan semua. Jadi, ketika kita tanyakan kepada orang tua, apakah orang tua mendapatkan manfaat dari layanan auditori verbal teleterapi, 0% itu mengatakan tidak setuju. Yang netral itu 25%, sedangkan yang setuju itu 75%. Artinya, mayoritas orang tua yang mengikuti teleterapi, alhamdulillah ya, mendapatkan manfaat tersebut. Nah, layanan EVI teleterapi ini membuat saya membantu anak saya pada saat COVID-19 ini, dan ternyata alhamdulillah lagi responnya dijawab oleh orang tua, tidak setuju itu 0%, itu hanya setuju 25%, dan setuju itu sekitar 75%. Nah, pertanyaan terakhir, apakah teleterapi itu hemat dari waktu, kan tidak ada waktu dalam perjalanan dan sebagainya?
kata orang tua, karena ini berbagai, mungkin ada yang dari Jakarta juga ya mengisi juga. Akhirnya ada yang tidak setuju sekitar 6,3%, yang netral itu sekitar 2%, sedangkan yang setuju itu sekitar 81%. Nah, itu jejak pendapat, oh akhirnya ternyata dari kuesioner itu kita menyadari nih ada kekurangan-kekurangan di mana aja, sehingga kita improve untuk pelayanan kedepannya seperti apa gitu. Karena di situ juga ada bagaimana cara menjelaskan terapisnya bagus apa tidak gitu ya. Apakah orang tua juga mendapatkan penjelasan yang yang jelas dari terapisnya dan lain sebagainya. Nah, ini ini jejak pendapat dari orang tua dari customer kami ya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, next, Mas. Siap. Ya, next lagi. Terima kasih. Next lagi, Mas. Iya, udah. Ya, terima kasih untuk sudah mendengarkan sharing dari saya. Masih banyak memang harus kami improve untuk perbaikan di sana sih rumah terapi. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Sekali lagi terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.